Aslinya motor ini adalah motor matic yang genrenya tuh matic adventure gitu kan. Nah, motor ini pengen gue rubah jadi agak sedikit looknya itu agak-agak racing gitu cuy. Atau istilahnya matic ngabers gitu. Bagus ya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoyoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu motor matic gue nih cuy ya. Nah, ngomongin motor matic, kalian pasti sepakat ya, namanya motor matic itu adalah motor yang paling simple, yang paling gampang, atau yang paling gak nyusahin gitu kalau untuk dipakai harian. Gue sih punya prinsip ya, sebagus apapun motor kalian, sebanyak apapun motor kalian, yang namanya motor matic itu wajib punya satu di garasi. Buat warawiri gitu ya, buat motor tempur gitu. Dulu gue punya satu motor matic yang udah gue modif juga buat motor matic harian gue. Motornya itu adalah Poggio Jengo. Motornya yang ini nih cuy. Tapi tahun lalu ternyata teman gue ada yang kepincut sama motor gue itu. Akhirnya ya udah gue lepas lah motor itu, dibeli sama teman gue. Otomatis motor matic gue sekarang cuma tinggal satu, yaitu Honda ADV. Honda ADV itu pun sebenarnya kemarin udah sempet gue modif tipis-tipis ya. Jadi gue punya Honda ADV itu udah lama dan jujur aja motor itu jarang banget gue pakai gitu cuy. Ya paling sesekali dipakai buat tim digital, buat bantuin gue syuting, ngambil gambar gitu kan. Nah setelah si Jengo itu gue jual, gue kepikiran kenapa enggak si ADV-nya ini gue rapihin lagi gitu kan. Modifnya modif simple aja yang mungkin pengerjaannya cuma semingguan gitu. Jadi nggak ribet-ribet amat. Akhirnya gue mulailah mencari-cari referensi gitu ya buat si ADV ini. Sebenarnya referensinya banyak, cuman yang gue suka itu nggak banyak gitu cuy. Karena kalau ngelihat Matic ADV itu kebanyakan style itu dirubah jadi kayak Matic Adventure gitu kan. Padahal sebenarnya gue pengen Honda ADV ini dibikin agak-agak kayak kelihatan racing look. Sampai akhirnya gue nemu satu gambar dan gue suka banget sama motor, fitmentnya motor yang gue lihat ini ya. Dan setelah gue analisa, ternyata bisa seenak itu karena permainan di kaki-kakinya gitu cuy. Jadi motor ini dibikin ceper, lalu untuk bagian roda belakangnya itu dibikin lebih mundur gitu. Nah setelah gue tahu setapan itu kuncinya ada di bagian kaki-kaki, jadi langsung aja kemarin itu bagian kaki-kakinya ADV gue ini langsung gue garap. Me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Ya oke guys, ini jadi setelah semalaman ADV ini dikerjain ya. Sekarang udah beres untuk masalah kayak kakinya, velg belakang, engine mounting sama ban depan juga udah kepasang. Kita lihat sekarang. Nah ini untuk shock breaker kita udah ganti ya, pakai yang baru Scarlett. Ini Scarlett tipe no stack. Ini tabungnya dia ada di atas cuy, beda sama versi sebelumnya yang tabungnya ada di bawah. Dan ini juga udah ada setelan rebound ya. Terus engine mounting itu di bawah situ. Velg depan juga ini udah gue ganti. Shock breaker gue standarin lagi ya. Nah kalau bagian mesinnya ini gak gue apain ya, karena mesinnya masih bagus, terawat pakai oli extend. Nah ini kalau kalian lihat sekarang proporsionalnya oke banget sih ya menurut gue. Panjangnya itu dapet gitu cuy. Nah buat kalian yang penasaran sama spek kaki-kaki yang udah gue terapin di ADV ini, sabar dulu cuy. Nanti kita lihat sama-sama ya, gue bakal jabarin semuanya ke kalian. Sebenarnya sampai sini, ubahan kakinya udah beres tuh kelihatan motor ini kayak lebih padat gitu ya. Sebenarnya udah cukup gitu, cuman gue gatal nih. Kemarin ya karena gue pengen cepet-cepet gitu modifnya, nggak pengen ribet gitu, seminggu doang kalau bisa kurang dari seminggu. Akhirnya untuk urusan stiker body atau dekal ini gue beli di toko online. Udah gue beli nih, udah gue bayar, ternyata gue baru inget. Yang masang siapa ya kan, jadi ya udah daripada ribet akhirnya motornya itu gue kirim ke spesialis dekal, gue duduk manis beres.
Oke cuy, di depan gue ini udah ada satu unit Honda ADV yang hari ini tadi ya baru aja sampai. Nah, seperti apa ubahan yang udah gue lakukan di Honda ADV ini? Langsung aja kita bahas lebih detail lagi bagian kaki-kakinya nih. Yuk. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. Oke, jadi kalau untuk bagian roda depan, ini kemarin bagian velg depannya itu gue ganti cuy. Untuk ukuran velgnya itu gue pakai yang lebarnya 3,5 inci. Untuk bannya, ini gue pakai yang ukurannya 110 per 70 ring 14. Bawaan asli velgnya ADV itu kan dia model velg palang gitu kan. Nah di sini udah gue konversi jadi velg jari-jari. Untuk tromol depannya sendiri itu gue pakai dari tromol Honda PCX. Lalu kalau untuk bagian spakbor depannya, ini juga bawaan standar udah gue ganti. Ini gue pakai produk dari custom kit ya cuy. Bedanya dengan yang standar adalah di bagian pipinya ini di samping sini dia tuh lebih tebel gitu cuy, atau lebih lebar gitu kan, jadi kelihatan lebih padat. Oke, dari bagian depan sekarang kita pindah bahas bagian kaki-kaki yang belakang nih cuy ya. Nah yang bagian belakang ini sebenarnya agak tricky kemarin cuy dikerjain. Ban ini gue pakai ukuran 150 per 60 ring 14 dan velgnya gue pakai ukuran lebar itu 4,25 inci ya kalau nggak salah. Itu ring 14 juga dari merek Scarlett gitu cuy. Bagian shockbreaker ini juga gua ganti ya. Dan gue pendekin juga sama seperti yang depan. Cuman kalau untuk yang belakang nih gue pakai shockbreaker merek Scarlett tipe no-stack. Cuman aslinya shockbreaker ini tuh khusus untuk motor Honda PCX yang ukuran shockbreaker lebih pendek gitu kan. Kemarin ini ukurannya 330 mm ya kalau nggak salah. Terus untuk bagian shockbreaker juga ini jaraknya tipis banget. Jadi kita harus recentering lagi untuk bagian roda belakang. Geser sedikit aja bagian roda belakangnya itu bakal mentok ke bagian per shockbreaker. Ini udah gua buat tuh tipis banget cuy sama si bagian per. Nah kalau kalian lihat sekarang bagian roda belakang ini udah jadi lebih mundur banget daripada versi aslinya. Itu karena bagian engine mounting ini gue ganti. Karena ini gue pengen bikin lebih panjang lagi. Jadi kemarin gue custom order gitu di custom kit. Minta bikinin yang panjangnya 9 cm. Oh ya kemarin juga saat kita manjangin engine mountingnya si ADV ini. Bukan berarti bisa langsung pasang gitu aja cuy. Ternyata kabel bodinya itu ketarik gitu kan. Jadi kita harus nyopotin lagi semua kabel bodinya dan diatur ulang supaya si mesin itu bisa mundur gitu. Masuk ke bagian body ini cuy ya, seperti yang gue singgung di awal tadi ya. Untuk bagian body ini, dekal yang sebelumnya itu gue ganti dengan warna yang lebih cerah. Sebenarnya perbedaannya adalah kalau yang sebelumnya itu warnanya itu merah dan hitam. Ini sekarang gue ganti dengan merah dan putih gitu. Kelihatannya lebih sporty aja sih. Ini gue wrapping di ray dekal, itu budgetnya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, gue lupa. Nah buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya atau nomor WhatsAppnya gue taruh di kolom deskripsi. Oh ya, buat harga-harga mulai dari bagian kaki-kaki depan, bagian kaki-kaki belakang, itu semua juga gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian penasaran, langsung tengok aja ke sana. Ya kurang lebih itulah cuy. Ubahan simpel yang gue lakukan di Honda ADV gue ini ya. Baru seputaran kaki-kaki dan body-body. Rencananya gue bakal upgrade lagi untuk motor ini karena jujur aja gue rada ketagihan gitu cuy ngerapiin motor ini. Mungkin bagian jok bakal gue ganti ya karena jujur aja ini udah robek-robek gini kan ya. Dan bagian velg juga kayaknya gue bakal milih-milih untuk ganti velg yang warnanya lebih cerah gitu cuy. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya masukan untuk Honda ADV gue ini? Silahkan tulis di kolom komen. Oh ya, karena berhubung motor ini tuh baru banget sampai ya, tadi abis dipasangin stiker bodinya, gue pengen test ride karena motor ini belum di test ride gitu cuy. Gue nggak tahu apakah ubahan kaki-kakinya ini berdampak yang kurang enak jadinya atau malah justru makin enak. Sekarang jadi langsung aja mendingan kita test ride motor. Oke cuy, udah siap ya. Langsung aja kita tes. Yoi. Polisi duduk pertama. Iya. Oke, aman nih cuy. Ya kalau di jalan kecil gini mungkin masih aman-aman aja ya, nggak terlalu berasa. Kita langsung ke jalan raya aja kali ya. Ya jadi kalau soal suspensi ya, yang tadi gue rasain nih kayak jalan-jalan yang kurang bagus kayak gini, suspensi depannya asli keras banget ribonnya. Cuman yang belakang tuh cukup empuk cuy. Yang belakang ya, karena mungkin stoknya juga
kemiringannya juga lebih miring ya dibandingin yang standar, karena kan mountingnya gue mundurin tuh, shockbreakernya juga jadi lebih miring gitu kan. Nah biasanya shockbreaker yang lebih miring itu shockbreakernya jadi lebih empuk gitu. Kalau ngomongin engine mounting yang dipanjangin ya, harusnya motor ini kalau dipakai di selip-selip lampu merah macet gitu jadi agak PR sih, agak kurang lincah gitu ya. Tapi kalau dipakai di kecepatan tinggi nikung kayak gini nih, itu justru jadi enak gitu kalau wheelbase-nya dipanjangin. Jujur sebenarnya ya kalau untuk masalah stang ini gue ngerasa posisi duduknya si ADV yang sekarang stangnya jadi kayak lebih tinggi gitu cuy, kurang racing gitu ya, karena kan ini tampilannya udah oke nih, cuman karena emang ini Matic Adventure jadi mungkin Honda sengaja bikin posisi stangnya agak tinggi ya. Nah mungkin nextnya gue akan ganti lagi untuk bagian stang ini jadi sedikit jadi agak lebih rendah lah ya. Selebihnya aman sih ya untuk masalah tarikan, karena walaupun gue ganti ban yang lebih lebar tapi dengan penggunaan tromol jari-jari gitu kan, ban ini velg aluminium juga jadinya bagian roda nggak terlalu berat-berat amat lah, tarikannya cukup oke lah menurut gua. Kalau soal mesin, motor ini masih standar tinting ya, nggak gua papain, cuma kemarin emang supaya tarikannya enteng dan mesinnya awet gitu, gua pakein motor ini oli yang ada kandungan esternya. Kemarin itu yang gua pakein itu olinya merek X10. Kenapa gua coba pakai X10? Nah ini gue jelasin dikit ya cuy. Jadi menurut gue oli motor yang terbaik itu adalah yang dapat memberikan hasil tarikan enteng dan tahan lama gitu kan. Oli yang kualitas premium yang bagus itu biasanya mengandung ester cuy. Buat teman-teman yang belum tahu ester nih ya, ini merupakan kayak adiktif gitu yang ada di oli-oli grade atas gitu cuy. Jadi nggak semua oli ya. Nah X10 ini adalah salah satu oli yang mengandung ester yang bisa bikin mesin tahan lama. Bisa gitu karena X10 ini cuy bisa ngikis sisa-sisa karbon yang ada di dalam mesin. Ya efeknya pasti ya bikin tarikan mesin ini jadi lebih enteng dan tahan lama. Tapi uniknya awalnya nih gue pikir oli ini mahal gitu cuy, tapi ternyata harga X10 ini nggak kayak oli-oli premium lainnya. Dulu gue beli X10 yang gue pakai ini ya, itu kalau nggak salah kemarin gue beli harganya 45 ribuan gitu. Tapi jangan salah nih, harga murah bukan karena kualitasnya yang kaleng-kaleng nih cuy ya. Bisa murah karena bisa dibilang ini strategi distribusi yang mereka terapin gitu cuy. Harga oli yang ada di pasaran itu kan dipengaruhi juga sama biaya publikasi dan distribusi gitu kan. Nah karena oli X10 ini hanya dijual di Planet Ban, otomatis mereka nggak butuh budget besar lah ya untuk biaya distribusinya, yang otomatis bikin harga oli ini bisa jadi murah gitu. Prinsipnya sih simpel, untuk ngecek sebuah oli itu terjamin kualitasnya atau enggak gampang aja cuy. X10 ini udah bersertifikasi SNI dan JASO, jadi nggak perlu was-was. By the way ini motor gue udah 5000 km cuy, belum ganti oli. Sekalian aja kali ini ya, gue mau ganti oli motor ini. OTW Planet Ban. Oke cuy, sekarang gue udah nyampe di Planet Ban. Nah ini Planet Ban yang ada di Rempoa ya, karena emang oli buat motor gue ini cuman ada di Planet Ban doang gitu. Jadi kalian nggak bisa dapetin di tempat lain kecuali di Planet Ban. Ya udah, jadi langsung aja sekarang motor ini mau gue ganti dulu olinya biar fresh lagi mesinnya. Ya. Nah nih cuy, kalau buat ADV gua pakainya yang ini nih, XT30 Matic SAS 10W30. Ini cocok banget nih buat Matic kayak ADV gua itu. Yo, langsung bungkus. Oke cuy, ini motor gua udah beres ya, habis diganti oli, so far so good. Jadi ya gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Progres motor ADV ini nantinya bakal gua lanjutin di part kedua, karena seperti yang tadi gua bilang bakal banyak part-part aksesoris yang juga mau gua ganti biar tampilannya makin perfect gitu. Oke, jadi segitu aja untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua. Videonya langsung aja gua tutup seperti biasa. Gua Ateng cabut, peace.